Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati Ibu Kepala Sekretariat Kuliah, yang kita sebut nama beliau Ibu Wardi Lawani SPD. Yang sama kita hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Sekretariat Kuliah, Ibu Haja Arining Sejakaria SPD, Bapak Ibu, staf Dewan Guru dan tata usaha yang menyempatkan hadir pada acara tentang pengimbasan modul 1.4 budaya positif di kelas sekolah dan rekan sejawat. Bapak Ibu, untuk menambah keberkahan kegiatan pada hari ini, mari kegiatan akan dibuka atau sama-sama kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk pada sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekretariat Kuliah. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Kuliah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, staf Dewan Guru Sendiri Kuliah, serta Pak Rindu Boti sebagai CBP yang berasal dari Sumber Desa Kuliah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Yang Maha Besar Ilahi, karena pada hari ini kita masih memberikan kesempatan dan kesempatan dalam rangka melaksanakan kegiatan pembahasan tentang budaya positif di kelas, sekolah dan rekan sejawat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan mengucapkan syukur alhamdulillah karena kita masih sempat hadir di kegiatan ini, walaupun sebenarnya saat ini adalah masih jam kegiatan kelima dan pembelajaran, tetapi karena ini juga sudah kalah pentingnya dengan perkembangan sekolah kita, maka kita sama-sama patut mengikuti kegiatan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kenapa saya mengatakan demikian? Karena apa yang sudah diikuti oleh Pak Rinto sebagai CBP itu nantinya akan diimplementasikan di sekolah sebagai mana tempat dia melaksanakan tugasnya. Jadi semua ini akan dilaksanakan atau diterapkan di sekolah ini. Sesuatu yang sudah didapatkan yang itu akan menjadikan suatu perubahan di sekolah kita, itu nantinya sudah diramu, ya, yang sudah diramu sedemikian rupa dari awal kegiatannya sampai hingga sekarang ini, itu nantinya akan disampaikan seperti apa dan bagaimana, ya, yang harus kita laksanakan sesuai apa yang sudah didapatkan selama pelatihan 6 bulan, ya, seperti depan. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, kenapa saya seperti itu, karena ini sangat penting untuk kita semua, ya. Kalau kita tidak mau belajar, kapan kita menjadi tahu, ya. Jadi kita sangat butuh sekali informasi. Jangan kita akan tetap terus ketinggalan seperti sekolah-sekolah lain yang sudah menerapkan IKN atau kurikulum merdeka. Sehingga insya Allah mudah-mudahan apa yang Pak Rinto sampaikan ini itu akan kita bisa laksanakan dan mengikuti jejaknya. Insya Allah, karena pada setiap kegiatan yang diikuti mudah-mudahan dia akan berhasil dan sukses. Beliau sudah ikut guru apresiasi, lomba apresiasi guru, itu sama dengan lomba olimpiade sains guru, olimpiade guru. Alhamdulillah beliau mendaftar, ikut, kemudian lagi lomba ID, ya, festival belajar ID, beliau juga masuk, alhamdulillah terpanggil. Besok kegiatannya di SMK, terus Provinsi Gorontalo melaksanakan SMK Purwato, Malisa. Kemudian beliau juga sebagai masih banyak lagi, ya, ketua komunitas belajar kita di sini, ya, menjawab. Jadi berkaitan juga dengan komunitas belajar, nanti insya Allah juga itu akan diaktifkan kembali oleh beliau. Insya Allah mungkin rencananya mulai bulan depan lagi kita akan kembali. Dan ini saya sangat mengharapkan dan karena Pak Rinto
jangan berhenti untuk mau membimbing atau mengajak teman-teman untuk mau berkembang lebih lagi untuk ke depan ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan Pak Rito sudah dapatkan itu ditularkan ke teman-teman yang lain supaya Bapak dan Ibu yang lain itu teman-teman Bapak Rito bisa berjalan seiring dengan adanya apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Rito itu akan ditularkan ke teman-teman. Demikian ini harapan saya yang sangat besar agar bersama-sama bergandeng tangan yang sebagai tema dari buku penggerak itu adalah bergerak, tergerak dan menggerakkan. Jadi jangan hanya kepada bekal sendiri ya. Jadi ini apa yang kita dapat itu akan ditularkan ke teman-teman yang lain sehingga kita sama-sama bisa bergerak bersama untuk menuju satu kemajuan. Jadi demikian dulu apa yang saya sampaikan. Semoga ini ada manfaatnya dan insya Allah kita semua bisa memahaminya dan bisa melaksanakan dengan baik sehingga ini adalah merupakan kewajiban kita yang kita tidak bisa tinggalkan dan ini merupakan satu tanggung jawab yang harus kita lakukan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian sambutan dari kepala sekolah kita. Selanjutnya kita langsung masuk pada sesi penyampaian materi Bu ya. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Budaya positif dan seterusnya. Saya satu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk semua yang berada di ruangan ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke ice breaking. Nanti ada video yang saya tampilkan dan kita mencoba untuk mengikuti gerakan tersebut Bapak Ibu ya. Ya, sebelumnya Bapak Ibu diminta berdiri Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sekarang apa makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan?
Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya Bapak Ibu, perubahan paradigma. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro Dewantara ya. Pertama dikatakan bukan tabula rasa, artinya peserta didik atau anak-anak kita itu bukan kertas kosong ya. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, unik. Kemudian tugas kita sebagai guru adalah menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru diibaratkan menjadi petani dan anak diibaratkan menjadi biji jagung. Poin 3 dan 4 ini saya sedikit tambahkan penjelasannya. Bapak Ibu, di waktu saya ikuti pelatihan, guru itu sebagai petani dia tidak mampu merubah bibit jagung menjadi padi, atau padi menjadi ubi ya. Yang dia mampu dilakukan oleh guru adalah bagaimana merawatnya, memberikan pengairan yang cukup, pupuk-pupuknya dan lain sebagainya. Tentu ini yang berkaitan dengan bahwa guru sebagai petani dan anak didik kita sesuatu yang kodratnya sudah ada, potensinya sudah ada, tinggal bagaimana kita untuk ya memelihara dan membangkitkan potensinya. Begitu juga Albert Einstein pernah mengatakan, jika kamu mengukur kecerdasan ikan dengan cara memanjat, maka sampai kapanpun ikan itu tetap akan tidak tahu apa-apa. Sehingga itulah kecerdasannya dengan bakat dan potensinya. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman, dan terakhir berpihak pada murid. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, saya minta Bapak Ibu berpasangan. Ya, idealnya Pak Fardi ada Pak Mahfud ya. Kan Pak Mahfud ada. Nah, minimal yang masing-masing ini ya. Ibu Haja dengan Ibu kita, baru Ibu Patra, Ibu Ain dengan. Oke, baik Bapak Ibu. Silakan dibuat kesepakatan satu orang memegang satu benda, memegang benda yang ada di tangannya. Kemudian yang satunya berusaha membuka benda tersebut. Jadi yang mengepal benda itu membayangkan bahwa di dalam tangan itu ada barang yang sangat berharga dan tidak diinginkan diambil oleh orang lain ya. Sedangkan temannya berusaha semaksimal mungkin untuk membuka barang tersebut. Bisa Bapak Ibu ya? Ya, di sini siapa yang mengepal? Oke, Ibu Asrita ya. Di sini Ibu Patra atau Ibu? Penyakitan enggak? Di sini apa mau ya? Yang lain yang membuka. Oke, saya hitung dengan hitungan ketiga, langsung dimulai ya. Di sini Bu Ain yang membuka ya atau Pak Abdul? Maksudnya saya mau pertahankan barang Iya. ini. Pak Abdul mempertahankan barang ini yang sampai diambil oleh Bu Ain. Kalau diambil, Ya. Atau saya barang yang sangat berharga. Jangan sampai bilang. Oke Pak, anggap ini bernilai harga 1 miliar. Jangan sampai dicuri. Oke, saya hitung Bapak Ibu ya. 1, 2, mulai. Ibu 1 miliar ini jangan sampai. Oke Bapak Ibu, permainannya cukup ya. Masih sepanjang. Oke, itu Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu
Ibu, pelajaran apa yang kita dapat dari permainan tadi? Ada yang bisa berkomentar Bapak Ibu? Lucu ya? Oke, pertanyaan saya, kira-kira yang memegang kendali itu yang menjaga barangnya atau yang membuka? Yang membungkam ya? Ya, betul sekali ya. Intinya bahwa kitalah yang mengendalikan diri kita ya, bukan orang lain mengendalikan atau kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Ya, seperti Bapak Ibu. Nah, makanya di sini teori dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Bisa jadi kita memarahi menekan mereka, tapi di belakang mereka lain. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ya. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini semua ilusi. Jangan Bapak Ibu kali pakai panjang. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Ini ada perbedaan Bapak Ibu, ada stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Gitu. Tidak memaksa, tapi mencoba memahami dan mencari titik temu ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Gitu. Kemudian yang stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Gitu. Kemudian berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir dalam stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Siapa yang menang, siapa yang kalah ya. Sedangkan dalam teori kontrol, model berpikir win-win solution ya. Dua-duanya menang ya, atau pertengahan. Nah, sekarang dari teori kontrol ini kita masuk pada apa makna disiplin. Nah, kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Intinya sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Saya juga pas lagi kekurangan. Oke, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal dari dalam diri kita, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Dia boleh undulalo ya. Lalu dari parendal itu bergerak ya. Nah, itu yang dimaksud tidak memiliki motivasi internal. Kemudian nanti Bapak Ibu di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Poin 1 dan 2 ini mau boleh mengundulala ya. Nanti diingatkan yaitu motivasi eksternal. Motivasinya digambarkan seperti ini Bapak Ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia lakukan itu supaya tidak dihukum atau tidak memberikan sanksi moral ya. Contoh, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nanti ingwali dan sebagainya kan. Nah, ini masih masuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Biasanya kalau dalam pelatihan ada uang duduk tidak, gitu kan? Ada konsumsi tidak ya? Dan seterusnya. Nah, ini masih motivasi eksternal. Sedangkan yang diharapkan kita yang poin 3 yaitu menghargai diri sendiri ya, menambah wawasan, menambah ilmu, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Apa yang pengetahuan apa atau hal positif apa yang saya peroleh ketika saya melakukan hal tersebut. Ini yang dimaksud dengan
motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Berikutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter saat pandemi COVID-19 kemarin? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalam, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan itu. Nah, sehingga dari sinilah kita penting mengetahui dan merumuskan keyakinan kelas itu Bapak Ibu. Ya. Apa itu keyakinan kelas? Adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas ini bukan keyakinan agama Bapak Ibu ya, tapi pada nilai-nilai kesepakatan, nilai-nilai kebajikan ya. Kemudian menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini Bapak Ibu pembentukan keyakinan kelas. Pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada perbedaan peraturan dan keyakinan kelas Bapak Ibu. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan saja? Di sini jawabannya Bapak Ibu. Contoh aturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, dalam teori keyakinan kelas, tanggung jawab. Jadi anak cukup dikasih harus bertanggung jawab. Nah, nanti otomatis selalu mengembalikan buku pada tempatnya akan terinkludkan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Yang dimaksud situ adalah keyakinannya keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya. Biasanya itu di rumah sakit ada ya. Gitu. Keselamatan atau keamanan. Bagi atau kota Bapak Ibu. Ya. Lanjut, contoh perumusan keyakinan kelas. Ini alhamdulillah sudah kita terapkan di sekolah kita Bapak Ibu. Saya akan coba putarkan videonya, tapi belum sempat saya upload di YouTube. Ya, prosedur bagaimana sebuah keyakinan kelas tercipta Bapak Ibu ya. Curah pendapat dari para murid, di mana mereka diwadahi untuk
Ya. Kemudian merumuskan keyakinan ya. Merumuskan keyakinan itu yang pertama Bapak Ibu, guru dan murid mengelompokkan ya peraturan kelas yang sejenis, yang kalimatnya beda tapi maksudnya sama, sehingga itu dikelompokkan. Nanti sini kita bisa mengevaluasi Bapak Ibu, ada yang bagian paling banyak, salah-salah bagian paling banyak. Itu yang bagian kedua, banyak sekali Bapak Ibu. Yang bagian ketiga, keempat hanya dua, yang kelima hanya satu. Ini mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Kemudian merumuskan keyakinan kelas berdasarkan hasil pengelompokan. Bapak Ibu, hasilnya adalah menjaga kebersihan, saling menghormati, kemudian keamanan, disiplin dan jujur. Saling menghormati itu karena banyak terjadi pembulian, mengganggu teman, ya. Sehingga dirumuskan jadi keyakinan kelasnya adalah saling menghormati, keamanan, ya, tidak berlari di dalam kelas dan sebagainya. Itu keyakinan kelas hanya 4. Jadi Bapak Ibu tidak perlu banyak-banyak supaya anak-anak muda mendengarnya. Kemudian menyusun keyakinan kelas. Nah ini, mereka setelah disusun mereka melakukan tanda tangan ya. Tanda tangan juga sebagai bentuk komitmen ya. Kalau murid menandatangani keyakinan kelas sebagai bentuk komitmen, bahwa mereka terlibat di dalamnya dan mereka pun ketika berbuat keliru mudah untuk mengingatkan. Gitu. Karena semuanya dibuka secara transparan, secara kolaboratif, semuanya terlibat. Kemudian dipajang supaya bisa dilihat Bapak Ibu. Tapi ini mungkin di kelas Bapak Ibu 2 lebih menarik lagi ya. Itu Bapak Ibu tahapan di dalam membuat keyakinan kelas. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum lanjut terus. Lanjut saja supaya. Oke Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pada efek negatif penghargaan. Memang penghargaan itu penting, tapi menurut teori para ilmuwan ada efek negatifnya. Yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan memang memberikan motivasi yang bagus ya, tapi di jangka yang panjang orang yang kita kasih penghargaan menagih-nagih penghargaan itu, ketika tidak ada penghargaan dia ada musuh begitu. Kemudian penghargaan menjadi penghukum ya. Sebagai contoh, ketika kita memberikan sistem ranking di kelas, yang juara terakhir itu dia merasa dihukumi gitu. Sehingga di kurikulum mereka tidak ada lagi iya motivasi. Tapi menurut penelitian ada sisi lain yang diteliti menghasilkan seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ini berdasarkan penelitian, ketika ditampilkan gambar yang mirip-mirip dibagi dua kelompok. Kelompok pertama, kalau mereka bisa memilih yang benar, mereka dapat permen. Yang kelompok lainnya tidak dikasih apa-apa. Yang ini karena berpikir mau dapat permen, sehingga jawabannya salah-salah. Sedangkan yang natural tidak ada apa-apa, mereka lebih tepat. Iya, begitu. Terpecah konsentrasi ya. Berpikir penghargaan tidak efektif. Ya, ini lebih pada diri kita masing-masing Bapak Ibu. Ketika kita melakukan sesuatu, ada harapan yang kita inginkan, pas tidak tercapai, ada kecewa ya. Ini yang disebut tidak efektif itu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Pas satu sekolah ya, yang lain dihargai, yang lain menimbulkan rasa iri. Nah, sehingga ini yang disebut dengan efek negatif dari
pekerjaan. Begitu. Lanjut Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu bisa memberikan komentar ya. Menurut Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman kalau saya. Hukuman Ibu Haja ya. Bisa dikomentari kenapa? Saya tidak akan. Karena apa ya? Itu dengan menulis waktunya sampai menulis 100 kali Iya, itu berarti kan itu dengan hukuman kata ya. yang sama. Jadi menurut saya Iya, itu oke. hukuman kasihan. Baik, terima kasih. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Kita harus tahu dulu yang bagaimana konsekuensi. Kalau hukuman oke. Masih hukuman ya? Oke, lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Sama juga ya? Iya, Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya? Oke, jadi Bapak Ibu mulai terang ya, bisa membedakan mana konsekuensi mana hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersedot pada saat belajar, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi? meminta murid tidak mengenakan hukuman. Hukuman ya. Iya. Yang meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian, Hukuman. hukuman ya. Ya, terus sekali Bapak Ibu ini kunci jawabannya ya. Ternyata jawabannya benar semua. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Hebat ya. Jangan juga Bapak Haji. Masih kuat menerima. Lanjut Bapak Ibu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Istilah Gorontalo pukul ligualo, gitu ya. Iya, supaya meliru. Padahal itu keliru dalam perkembangan psikologi anak. Iya. Bahkan ini menjadi cenderung lebih keparaan mungkin Ibu ya. Konsekuensinya, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau dia konsekuensi macam tersenggol tadi, ya, kalau harus bersihkan itu konsekuensi. Kemudian membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi dia hanya dalam waktu yang pendek ya. Itu pun hanya merasa dia tidak nyaman, bukan dia sakit secara fisik maupun psikis. Kalau hukuman yang berikutnya anak membenci kedisiplinan, aturan itu nanti dia benci. Sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin, tanggung jawab dan sebagainya. Kalau hukuman dia sifatnya paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, macam push up ya. Kemudian kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Lanjut, hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya, silakan. Kalau denda itu termasuk apa? Denda. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa memberikan tanggapan. Karena kan terlambat sekolah itu kan ada denda. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Kalau konsekuensi menurut saya, iya. Contohnya tidak menyakiti. Itu kan konsekuensi. Kalau hukuman itu kan bisa menyakiti dia. Konsekuensi ya. Iya, Sesuatu yang menyakitkan. Kan lagi ada komitmen bersama dulu Betul, ya, sudah. harus itu diterapkan kata itu. Apabila melanggar, dia harusnya mempunyai komitmen dulu dong antara kedua belah pihak. Berarti konsekuensi ya. Ada musyawarah di awal Iya, ya. ada. Antara sekolah-sekolah Kemudian ada konsekuensi. dengan OSIS ada. Bukan hanya muncul begitu saja. Semangat kamu didenda, tidak. Ada pembicaraan dari awal, ada ditetapkan dulu. Ya, mereka saja yang menentukan berapa besarannya itu. Kayak dengan kelas ya. Iya. Baru dunia juga Pak Bud ada pengamatan jangka panjang ya. Saat anak nasihati apa ini. Iya. Tidak bilang kayak Agar mereka tidak mengulanginya lagi. Iya. Itu DP maksud. Oke Bapak Ibu kita lanjut. Kalau hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman.
diasingkan untuk sementara, tidak selamanya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Oke. Nah sekarang kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Ini menurut teori orang Barat bahwa yang paling mendasar itu adalah survival ya, bertahan hidup. Semua kita bisa makan ya. Iya. Sebelum semua yang dipikir-pikir ini bertahan hidup dulu. Cari makan dulu Bapak Ibu ya, supaya kita bertahan hidup. Baru itu muncul yang namanya cinta kasih atau diterima gitu. Kemudian kesenangan, nanti ada uang senang-senang dibagi ya, dasar ada kelebihan. Kemudian kebebasan, baru penguasaan. Makanya di situ ada orang berlomba-lomba mau jadi caleg apa semua, karena memang kebutuhan dasar manusia ada yang namanya penguasaan dan seterusnya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah sekarang berdasarkan kebutuhan dasar manusia ini, mari kita akan membedah kasus Bapak Ibu. Ya, di sini ada kasus Ibu Ani ya, Bu Ani guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Ya. Kalau sini Agus, agak dulu sedikit. Kemudian beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa, ya, marah, tapi boleh makanan manis yang diminta. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Apa ya? Nah, Bapak Ibu, di sini kita diminta mengidentifikasi masalah Agus berdasarkan yang ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini Bapak Ibu ada juga kesenangan bagi dia itu Kebiasaan maksudnya ini dia senang. Dia tidak senang atau tidak di sini Psikolog. ya psikolog. Makanya di guru penggerak itu juga diajarkan psikolog ya. Semoga semua Bapak Ibu mau ya, Pak Bu Ani dan semuanya ya. Mau sama-sama ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Anis sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Kalau yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhannya adalah bertahan hidup. Ya, atau lapar itu yang kita sebutkan tadi ya. Kemudian apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, karena dia lapar sehingga semua memperhatikan dia, kebutuhan yang diinginkan adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Iya, untuk pengakuan ya. Kemudian apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan. Ya. Berarti kebutuhan ini yang ingin dipenuhi ya. Iya. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, buat tempe tahu terus. Kemudian kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kemudian terakhir apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Terkadang ada beririsan, tapi ada yang lebih menonjol mungkin Bapak Ibu. Iya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol guru. Nah, dari kasus-kasus ini apa yang harus dilakukan oleh guru? Ada 5 posisi. Yang bisa kita lakukan adalah penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kita diminta supaya 3, 4, 5 karena posisi 1 dan 2 itu disebut posisi yang kurang bagus Bapak Ibu ya. Di sini tampilannya terlalu kecil, tapi saya coba baca Bapak Ibu ya. Kalau di penghukum dan membuat rasa salah disebut dengan kontrol dari luar atau identitas gagal. Sedangkan teman atau pemantau itu identitas berhasil atau sukses, apalagi yang manajer. Nah, contoh Bapak Ibu ya, kalau di penghukum kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya, ibu kecewa dan sebagainya. Kalau teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau menghitung dan mengukur, ya. Kemudian untuk manajer
mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini ada Bapak Ibu dan seterusnya ya. Mau dibaca semua atau cukup saja Bapak Ibu? Satu saja ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, dari 5% kontrol dia bersambungan dengan restitusi. Ya. Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan, kita menawarkan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang 5 kebutuhan dasar tadi itu. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Dan 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini Bapak Ibu yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan keras yang sudah dibuat. Ini alternatif pertanyaan yang bisa kita kita ajukan ke peserta didik. Nah, ini ada penerapannya, saya akan coba putarkan Bapak Ibu ya. Ibu Cina seberapa menit? 5 tambah 7 tadi. Oh, yang disayangkan Bapak Ibu, waktu saya pengambilan video ini, tidak ada itu ya, mic, sehingga suara anak kuat. Cuma suaranya saya yang kencang. Alasan mereka malu suaranya sama atau lebih tinggi dari saya. Ini Bapak Ibu, ini contoh penerapannya ya, yang kita sudah coba buat di sekolah. Ini ada 2 kasus Bapak Ibu ya. Kasus 1, agak singkat ya. Menurut anak tidak mengumpulkan tugas itu perbuatan baik atau tidak? Tidak ya. Nah sekarang Bapak ingin menyampaikan bahwa setiap kita yang terkait Ini menstabilkan identitas ya. tapi Bapak tidak tertarik untuk mengucapkan harus siapa yang salah. Tapi Bapak lebih fokus untuk menjelaskan ini terhadap masalah yang karena mungkin punya alasan kenapa karena tidak mengumpulkan tugas. Saya memang terus karena saya kecapean, jadi tidak dapat mengerjakan tugas. Kecapean sehingga tidak sempat mengerjakan tugas. Kecapean dia. Kemarin kita sudah membahas tentang kelasnya. Beda keyakinan kelas apa yang antara sampaikan. Bertanggung jawab. Menurut antara sikap bertanggung jawab itu tidak berbukan atau tidak? Sangat berbukan ya. Sekarang kira-kira menurut antara apa yang harus dilakukan supaya antara lebih bisa lagi tepat waktu untuk mengerjakan tugasnya. Mengatur jadwal, Jadi intinya diatur jadwalnya. Oke. Kapan anak bisa memulai?
Artinya, untuk sebenarnya akhir pesan Bapak, semoga dengan pemimpin yang kuat, nanti dari doanya, kita ya. Nah, ini kasus dua Bapak Ibu ya. Tidak hadir tepat waktu. Ya. Apa bagaimana kelarnya? Apa sih yang menurut apa melamar anak ke sekolah itu perbuatan baik atau tidak? Tidak ya? Apa setiap manusia tentu pernah berbuat salah. Pak itu juga pernah berbuat salah, pernah karena pendapat ke sebuah acara. Tapi di sini Pak itu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Pak itu fokus untuk mencari solusi terhadap masalah yang dialami oleh Akbar. Mungkin Akbar punya alasan kenapa Akbar datang ke sekolah. Ya, itu dalam kenapa Akbar bisa tidur malam-malam? Faktor tidak ada mekanisme ya. Jadi Ya, kemarin kita sudah membahas menurut Akbar keyakinan apa yang Akbar lakukan. Jadi tidak apa ya. Nah, menurut Akbar disiplin dan perbuatan yang sangat menunjukkan tidak. Ya, kira-kira bagaimana caranya supaya Akbar itu kedepannya bisa datang dari awal dari sekolah. Itu testimoni Bapak Ibu. Nara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar, senang sekali diadakan untuk memahami masalah dan mencari solusi dengan penerapan segitiga restitusi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi itu Bapak Ibu, penerapan segitiga restitusi bahasanya tidak harus sama persis begitu Bapak Ibu ya, tapi pendekatannya yang tiga itu. Ya, ada validasi dan sebagainya. Di sini Bapak Ibu yang saya konfirmasi kembali. Ini Bapak Ibu ya, bahwa yang pertama kita menstabilkan identitasnya dengan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, bukan cuma kau yang bikin salah. Tentu dengan formulasinya bisa beda-beda, tapi maksudnya bisa mengarah ke sini Bapak Ibu ya. Kemudian validasi tindakan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tujuannya untuk mencari tahu 5 kebutuhan dasar, arahnya itu kemana? Mungkin apakah ini kekuasaan, cinta kasih, perlindungan dan sebagainya. Kemudian terakhir nilai keyakinan terhadap apa yang dilanggar, begitu. Nah, makanya sebelum ada restitusi ini diawali dengan pembentukan keyakinan kelas, tanda tangan ya. Nah, supaya dia diingatkan lagi. Nah, kamu kan pernah tanda tangan keyakinan kelas, kamu harus lebih ini supaya dia terjadi motivasi dari internal lagi, begitu. Jadi itu Bapak Ibu.
materinya yang 2 bulan di press. Mungkin sebelum saya akhiri saya minta kalau boleh semua ya, saya video setelah mengikuti kegiatan ini apa yang Bapak Ibu dapatkan gitu. Boleh Bapak Ibu ya? Pokoknya alami saja mungkin setelah mengikuti kegiatan ini apa yang didapat dan harapan kedepannya. 2 itu saja, yang didapat apa, harapan kedepannya apa begitu. Kalau boleh semua, alhamdulillah. Kalau tidak boleh ya perwakilan lah 3 orang. So boleh. Oke Bapak Ibu ya. So kita closing saja Ibu ya. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Pas ya. Oke. Bagi Bapak Ibu untuk sebelum diakhiri saya minta Bapak Ibu berdiri. Ya, boleh berdiri ya. Bisa ya. Oke. Baik Bapak Ibu, aturannya Bapak Ibu. Aturannya begini, lakukan apa yang saya katakan, jangan lakukan apa yang saya lakukan. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu kita putar dulu, putar lingkaran kecil, kemudian makin cepat. Kamu langsung diperagakan Bapak Ibu ya. Oke, makin cepat makin besar, kemudian pegang dagu. Ya Bapak Ibu dengar. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, lakukan apa yang saya katakan, jangan lakukan apa yang saya lakukan. Oke ya, bisa ya? Tes lagi, tes. Tes lagi ya. Putar lingkarannya, makin besar, pegang telinga. Oke ya, nah, sekarang yang sebenarnya. Oke Bapak Ibu, oke. Putar, makin keras, pegang dagu. Putar lingkarannya, makin besar makin kuat, pegang telinga. Pas ya, langsung konsentrasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, saya akhiri. Bapak Ibu duduk dulu, lalu saya closing ya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga apa yang kita dapatkan yang kita hari ini berpahala, mendapatkan barokah dari Allah SWT, dan kita digunakan untuk mengilmui dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan dalam rangka menanggapi semua isi dari materi yang sudah dipaparkan oleh pemateri Bapak Rinto Bouti. Saya selaku Kepala SMP Negeri 1 Buntulia sangat mengharapkan kepada semua guru-guru ataupun pendidik yang berada di SMP Negeri 1 Buntulia dapat menerapkan pembelajaran di SMP Negeri 1 Buntulia ini dengan semua apa yang sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pemateri Pak Rinto Bouti, di mana di sekolah itu diterapkan tentang bagaimana yang disebut dengan hukuman dan bagaimana yang disebut dengan konsekuensi, kemudian juga yang disebut dengan keyakinan kelas. Semua itu sebenarnya kita sudah laksanakan, akan tetapi kita belum memaknai atau mengerti sedemikian rupa
sehingga kita masih bingung apa yang disebut dengan hukuman dan yang bagaimana disebut dengan konsekuensi. Akan tetapi dengan adanya menerima materi ini kita sudah bisa membedakan seperti apa yang hukuman, seperti apa yang disebut dengan konsekuensi. Ternyata kita lebih memilih lagi, kita lebih menerapkan konsekuensi daripada hukuman, karena itu adalah konsekuensi itu mendidik peserta didik untuk lebih baik lagi supaya mereka bisa memahami seperti apa ini yang harus dilaksanakan di dalam rangka mentaati segala tata tertib yang ada di sekolah. Demikian juga dengan keyakinan kelas. Alhamdulillah dengan adanya materi ini Bapak dan Ibu guru sudah memaklumi akan seperti apa pembelajaran di kelas itu. Insya Allah mereka akan menerapkan kegiatan yang disampaikan ini sesuai contoh yang sudah diberikan kepada kami sebagai stakeholder yang ada di SMP Negeri 1 Buntulia. Semoga apa yang disampaikan ini akan bermanfaat dan insya Allah kita bisa melaksanakannya dengan baik dan dengan rasa penuh tanggung jawab. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi saya sudah menerima materi-materi yang diberikan oleh pemateri. Untuk pendapat saya, materi yang tadi yang paling fokus saya lihat itu adalah perbedaan hukuman sama konsekuensi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Aryuningsih Sakaria, guru SMP 1 Buntulia. Untuk saya lanjut ya, untuk perbedaan hukuman dan konsekuensi tersebut di sekolah kami itu kebanyakan yang diberikan adalah hukuman. Sehingga setelah saya menerima materi tersebut, kayaknya hukuman ini kurang tepat diberikan pada peserta didik. Karena yang tadi ada poin-poin, salah satunya bisa menyakiti diri mereka, dan mungkin saja hukuman tersebut akan membekas di diri mereka, sehingga mungkin saja guru yang memberikan hukuman tersebut bakal dibenci siswa tersebut. Sehingga saya punya harapan ke depan untuk siswa yang di sekolah saya yang punya kesalahan, yang mungkin sempat ada kesalahan atau pelanggaran, itu kalau boleh jangan diberikan hukuman tapi diberi konsekuensi. Menurut saya hanya itu saja pendapat saya dari yang saya dapat materi tersebut, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Setelah menerima materi tentang budaya positif, saya tertarik dengan materi tentang keyakinan kelas. Karena selama ini kata keyakinan kelas itu baru saya dengar di kegiatan sosialisasi di modul yang Bapak pemateri sampaikan kepada kami tadi. Nah, harapan saya ke depan, saya atau kami guru-guru di SMP Negeri 1 Buntulia ini ingin belajar bagaimana cara atau bagaimana bisa menerapkan tentang keyakinan kelas di kegiatan pembelajaran sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.